Polemik pengesahan RUU TNI dan RUU Polri menjadi bola liar di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Sebenarnya inti dari kontroversial mengenai RUU TNI dan Polri ini hanyalah sebuah kekhawatiran masyarakat, terutama kalangan intelektual ya, terhadap upaya-upaya terjadinya supremasi militer. Dan ditakutkan dui fungsi ABRI itu kembali, sehingga peran militer akan menjadi terlalu dominan pada sektor-sektor kehidupan masyarakat sipil seperti itu. Terutama ketakutan akan terjadinya supresi atau pembatasan dalam kebebasan berekspresi, dalam kebebasan berbicara, berargumen di dunia cyber atau di dunia internet seperti itu. Nah, sekali lagi hal ini membuat masyarakat terpecah menjadi dua kubu, yaitu kalangan intelektual yang menggaungkan supremasi sipil dengan disokong oleh influencer-influencer yang bergerak di bidang edukasi, di bidang akademik seperti itu, yang membentuk sebuah perserikatan terutama di X dan melancarkan puluhan aksi demo massa hingga saat ini, terutama di instansi-instansi pemerintahan. Nah, di sisi lain itu adalah kalangan 58% atau kalangan silent majority. Nah, yang tidak peduli akan hal-hal yang berbau mengenai supremasi sipil, supremasi militer, dan mereka juga tidak peduli mengenai hak-hak yang mereka sendiri dapatkan di negara yang demokrasi seperti Indonesia ini. Jadi mereka tidak peduli walaupun Indonesia kembali ke era Orde Baru, walaupun demokrasi ditindas, demokrasi dihilangkan di Indonesia ini. Nah, karena mereka memang jarang untuk mengkritik pemerintah dan mereka menganggap bahwa politik itu tidak berdampak langsung di kehidupan mereka seperti itu. Nah, asalkan periuk nasi mereka sendiri itu masih ngebul, asalkan perut mereka sendiri masih kenyang, asalkan kekayaan mereka tidak tergerus oleh pemerintah, tidak diganggu oleh pemerintah, ya mereka memang bersifat egoistik. Dan mereka juga mungkin menganggap bahwa orang-orang yang demo, orang-orang yang protes di jalan itu adalah sebagai seorang yang mengganggu ketentraman hidup mereka. Karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri saja. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib jutaan warga Indonesia yang mungkin akan terdampak oleh berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak memihak kepada rakyat kecil seperti itu. Ya, sebenarnya saya tidak menggeneralisir si kaya dan si miskin. Oh, kelompok 58% ini, kelompok mayoritas ini adalah orang-orang miskin saja. Bukan. Banyak juga orang kaya di dalamnya. Bahkan mungkin mayoritas orang 58% ini adalah orang-orang kaya yang sudah terlalu nyaman dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak peduli lagi dengan kehidupan orang di bawahnya. Seperti itu. Ya, orang yang cenderung abai dengan masalah-masalah politik ini memang tidak terpaku dalam satu kasta sosial saja, karena si kaya dan si miskin itu termasuk dalamnya. Bagi orang-orang ini, literasi hanya suatu hal yang sia-sia karena tidak secara langsung berdampak pada ekonomi mereka seperti itu, dan tidak secara langsung mendatangkan uang demi keterisiannya perut mereka. Nah, oke, saya ingin menjelaskan di mana stand saya dalam kasus ini, dalam kontroversial undang-undang RUU TNI dan RUU Polri ini. Saya sudah pasti akan selalu mendukung pihak-pihak yang berada di kalangan intelektual atau di intellectual side, beserta para mahasiswa dan para orang yang terpelajar yang melakukan protes mereka, baik itu di internet dan di offline seperti itu. Ya, for me yang hanya seorang masyarakat sipil biasa dan suka untuk mengeluarkan ide-ide dan gagasannya di media sosial, yang mana itu mungkin akan sedikit mengkritik pemerintah atau mungkin akan ada orang-orang yang merasa tersinggung dengan perkataan saya, itu sudah pasti saya berada di sisi orang yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat seperti itu. Nah, berada di sisi kaum intelektual itu menurut saya akan membawa diri saya itu ke sisi good side of history. Tapi bagaimanapun juga kita harus paham bahwa Indonesia ini adalah negara demokrasi. Suara mayoritas itu adalah suara Tuhan. Dan seperti yang kita ketahui, kaum intelektual, kaum akademisi atau kaum-kaum yang masih menganggap literasi itu adalah bagian penting yang harus dikedepankan pada kehidupan masyarakat ini, itu pasti adalah sebagian kecil dari populasi masyarakat Indonesia saat ini.
Nah, kenyataannya mayoritas rakyat Indonesia ini cenderung lebih mendukung pengesahan RUU TNI dan RUU Polri ini. Nah, kita orang-orang yang berada di tonggak perjuangan hak-hak demokrasi akan bersifat kritis ketika kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat di negara demokrasi ini digerus oleh peraturan yang mungkin tidak berpihak terhadap rakyat yang masih peduli akan hal-hal tersebut. Namun ketika kita melihat bagaimana rakyat yang mayoritas dan cenderung tidak peduli dengan masalah-masalah politik ini menyetujui RUU TNI Polri ini, asalkan mereka mendapatkan bansos, asalkan mereka mendapatkan upeti seperti itu, maka ya kita harus paham bahwa perjuangan ini memang sangat berat sekali. Ditambah lagi para pendemo dan orang-orang yang tidak menyetujui akan RUU TNI dan RUU Polri ini, itu mereka merasa bahwa isu penolakan ini disusupi oleh pihak asing, sampai nama George Soros yang cukup terkenal di masyarakat itu terlibat dalam konspirasi ini. Nah, terlepas akan semua hal itu, tentu saja jika kita berpikir secara rasional, mau itu pemerintahan ataupun masyarakat sipil ataupun organisasi sipil, itu pasti ada campur tangan asing di setiap gerak-geriknya. Jadi sebenarnya jika kita menuduh asing yang membuat negara ini chaos, yang membuat negara ini kacau, yang membuat ekonomi kita ini jatuh dan lemah, sehingga hancurlah negara ini di berbagai lini multidimensional kehidupan masyarakat kita, maka menurut saya itu adalah sebuah hal yang sangat keliru. Ya, walaupun memang di suatu aspek mungkin campur tangan asing ini memang melakukan permainan licik di belakang kita, tapi kan secara mayoritas, secara garis besar, secara general, itu masalah kita ini disebabkan oleh diri kita dan pemerintahan kita sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, korupsi di Indonesia ini memang sudah sangat memprihatinkan sekali. Ditambah lagi kualitas pendidikan rakyat Indonesia juga sangat membuat kita miris. Padahal ini adalah era di mana pendidikan adalah sebuah hal yang harus dikedepankan lagi, dievolusikan lagi menjadi tonggak besar bagi perkembangan masyarakat di Indonesia. Nah, isu-isu ini terus berkembang dari hal receh seperti fitnahan kepada Mayor Teddy, Letkol Teddy, yang difitnah merupakan seorang LGBT. Nah, menurut saya we should stop this, man. Seriously. Karena hal-hal yang bersifat privasi dan bersifat pribadi seperti ini seharusnya tidak dibawa-bawa ke ranah publik seperti itu. Kita tidak boleh membawa hal seperti ini pada aksi protes kita kali ini. Ya, let's forget about this. Dan mari kita fokus ke masalah substansial dan krusial dalam isu-isu publik saja, oke? Ya, mulai dari tuduhan dan fitnahan kepada Mayor Teddy hingga teror kepala babi, kemudian disusul dengan teror bangkai tikus kepada Tempo. Ini membuat rakyat semakin beringas seperti itu, hingga permintaan makin meluas ke pemakzulan Prabowo dan Gibran. Nah, menurut saya tentu saja kita tidak harus seperti ini, karena jika presiden mundur, maka wakil presiden yang akan menjadi penggantinya. Nah, jika mereka sepakat mundur, maka triumvirat atau gabungan antara menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan itu akan menggantikan presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara seperti itu. Jadi bagaimanapun juga tetap saja presiden akan digantikan oleh menteri pilihan presiden sendiri. Jadi tidak akan ada banyak hal yang terjadi. Jadi tidak akan ada yang namanya B.J. Habibie jilid 2 seperti itu. Jadi menurut saya tidak perlu untuk kita menggaungkan hal-hal yang bersifat coup d'etat atau kudeta ini, oke? Nah, yang kita perlukan itu hanyalah memperkuat supremasi sipil dan memperkuat demokrasi kita, dan tidak memperkecil kesempatan kita dalam hak-hak kita untuk menyuarakan pendapat, untuk bebas dalam berkreasi, bebas dalam menyuarakan argumen kita di sosial media dan di corong-corong media apapun itu. Ya, menurut saya isu-isu untuk melakukan kudeta, untuk melakukan penurunan kepala negara itu cukup dihentikan, dan kita lanjut ke isu yang jauh lebih penting lagi seperti itu. Karena kudeta menurut saya bukan solusi.
Itu hanya akan melahirkan perang sipil dan ini akan berdarah-darah ke bawahnya, ke depannya seperti itu. Nah, saya 100% yakin hal ini tidak akan pernah terjadi. Jadi, bagi Anda yang pro pemerintah dan bagi Anda aparat itu tidak perlu untuk menseriuskan tagar-tagar yang berkembang di X tersebut karena ya saya yakin itu semua tidak akan terjadi. Nah, jadi menurut saya tindakan represif tidak perlu dilakukan oleh para pro pemerintah kepada para protester. Nah, saya berharap pemerintah tidak menanggapi isu pemakzulan dan isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal yang anarkis tersebut tidak ditanggapi dengan serius. Ya takutnya jika pemerintah menanggapi ini dengan serius dan negara menjadi lebih kacau lagi, menjadi lebih chaos lagi, itu akan membuat perekonomian kita, membuat situasi negara kita itu akan semakin carut marut dan chaos ke depannya. Nah, apalagi demo-demo kemarin seperti ricu dan anarkis dari berbagai pihak, sejujurnya saya juga prihatin dan tidak setuju akan keanarkisan dalam sebuah demo. Namun ya saya tidak bisa menjudge dari pihak manapun karena kedua belah pihak tersebut mempunyai argumen mereka sendiri. Karena saya juga tidak berada di lapangan, jadi saya tidak ingin mengecam, ingin menjudge satu pihak dan menyalahkan pihak yang lainnya seperti itu. Nah, saya berharap demonstrasi di kedepannya itu dapat berjalan dengan lancar dan damai sehingga pihak-pihak yang bersangkutan dapat berdiskusi dan berdialog secara intelektual di dalam forum-forum akademik. Nah, jadi apa sebenarnya solusi dari isu yang sangat polemik ini yang tidak berkesudahan hingga bulan suci pun menjadi lapangan perang bagi para pendemo dan para aparat seperti itu. Ya, sebenarnya solusinya tak jauh-jauh dari berantas korupsi, berantas KKN dan tetek bengeknya seperti itu, dan perbaiki pendidikan sehingga kita akan jauh lebih sejahtera. Nah, kenapa perbaiki pendidikan? Kenapa pendidikan sangat penting dan krusial dalam situasi krisis seperti ini? Contohnya Jepang, saat krisis ekonomi yang terjadi di negara tersebut, saat dua kota besar mereka dibom oleh Amerika, itu hal yang diperbaiki oleh pemerintahan Jepang pada saat itu adalah pendidikan. Nah, ditambah lagi dengan Korsel pasca perang saudara mereka, perang Korea, itu pemerintahan mereka berinvestasi besar-besaran terhadap perkembangan ekonomi mereka seperti itu. Hingga Korea Selatan menjadi negara yang maju seperti sekarang. Nah, begitu pula Finlandia di tahun 70-an, mereka mengalami krisis ekonomi dan krisis pendidikan. Mereka melakukan reformasi pendidikan besar-besaran terhadap pendidikan Finlandia sehingga Finlandia dapat menjadi negara dengan pendidikan yang terbaik di dunia pada saat ini seperti itu. Nah, setelah korupsi dan pendidikan kita baik, itu kita masuk ke masalah inti terbesar kita, yaitu pemerataan ekonomi. Nah, sebenarnya masalah di Indonesia ini itu adalah kekurangan orang kaya. Bukan kekurangan pebisnis. Karena para pebisnis kecil-kecilan itu yang berada di ekonomi menengah itu sudah langsung akan dimakan oleh mafia-mafia besar di dalamnya dalam berbagai segi bidang bisnis seperti itu. Setiap bisnis dari semua sektor perbisnisan itu ada pemain besarnya, itu ada mafianya di balik itu semua. Bahkan sektor-sektor receh seperti sandang, pangan, papan, dan skincare pun itu memiliki mafia besar di balik semua itu. Nah, mafia-mafia ini bermain dari golongan kecil dan ke golongan atas. Jadi setiap para pedagang-pedagang kecil yang mencoba untuk menaikkan taraf hidup mereka, mencoba untuk menaikkan kelas mereka, itu akan digilas langsung oleh mafia-mafia ini. Nah, mafia-mafia ini hanya menguntungkan sesama mereka, menguntungkan keluarga-keluarga mereka saja, sedangkan yang berada di luar keluarga mereka tersebut akan digilas langsung oleh mereka, sehingga yang seperti kita lihat realita orang-orang kaya itu ya hanya mereka-mereka saja. Ya silakan kita lihat di supermarket, di marketplace, di pasar-pasar, itu orang-orang yang berada di kalangan menengah itu hanya cenderung berkembang ke kelas menengah atas saja, tidak akan pernah sampai ke atas, atau mungkin bahkan orang menengah ini akan turun ke kelas bawah. Karena pemain besar itu ya hanya mereka-mereka saja. Inilah yang membuat Indonesia tidak merata perekonomiannya, di mana orang kaya itu akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin, sehingga orang menengah pun tak punya pilihan lain dan akan jatuh ke dalam kemiskinan.
Pedagang banyak di Indonesia ini, pebisnis banyak di Indonesia ini. Tapi pebisnis yang dapat membuka lapangan kerja yang banyak itu tidak banyak. Karena kekayaan di Indonesia ini hanya ditumpukan ke salah satu pihak saja. Sehingga pihak-pihak yang lain yang ingin mencari rezeki itu tidak mendapatkan cipratannya. Hanya mendapatkan sedikit saja. Bahkan cipratannya pun tidak seperti itu. Hanya tetesan saja seperti itu. Nah, itulah yang membuat rakyat Indonesia tidak meningkat perekonomiannya. Nah, inilah yang membuat kesenjangan ekonomi makin gila-gilaan di Indonesia ini. Jadi kesenjangan yang ekstrim antara si kaya dan si miskin, ditambah korupsi yang ugal-ugalan membuat Indonesia menjadi kacau seperti ini. Nah, karena kesenjangan ekonomi dan kalangan atas itu juga menindas kalangan yang bawah, inilah yang membuat sebagian besar orang ingin Orba bangkit kembali. Karena apa? Ya sekali lagi karena si kaya dan si miskin ini sangat kontras sekali perbedaannya di era modern seperti saat ini. Ya kenyataannya walaupun perkembangan kita mandek di era Orba, dan saya juga sebenarnya tidak mau kembali ke sana karena tidak ada demokrasi, dan kita juga tidak bisa bebas berekspresi seperti sekarang ini. Tapi di era Orba, pemerataan ekonomi kita itu cenderung lebih bagus. Jadi si kaya dan si miskin ini tidak ada api untuk memantik mereka menjadi menjadi bersiteru seperti itu. Dan makanya orang cenderung lebih damai pada saat itu. Ya coba saja jika perekonomian di masyarakat Indonesia ini jauh lebih merata lagi, pasti tingkat kesejahteraan jauh akan lebih meningkat. Pemasukan pada pajak pun juga akan jauh lebih deras lagi. Gaji TNI Polri dan gaji PNS pun juga pasti akan jauh bisa ditingkatkan lagi. Sehingga semuanya akan mendapatkan win-win solution seperti itu. Sebenarnya kalau semua sejahtera, pasti gesekan antara sipil dan militer ini akan terjadi, dan dapat diminimalisir seminimal mungkin. Polri pun tak perlu untuk ikut campur dan melakukan represi terhadap kritikan para akademisi atau para influencer. Dan Polri juga dapat lebih fokus dalam masalah-masalah yang lebih fundamental dan lebih krusial dihilangkan pada Indonesia, seperti judol, pinjol, scam, penipuan, pornografi, pelecehan, dan hal-hal yang bersifat destruktif pada masyarakat seperti itu di internet. Saya hanya bisa mendukung dan saya hanya bisa berdoa agar negara kita jauh lebih baik lagi dan agar kebebasan dan nilai-nilai demokrasi yang tercantum di Pancasila bisa benar-benar ditegakkan di Indonesia. Saya berharap bagi kedua belah pihak, bagi pihak akademisi atau bagi pihak pendemo dan pihak yang pro aparat itu bisa segera berdamai dan kita bisa menjunjung tinggi kebebasan dan menjunjung tinggi demokrasi agar kedua belah pihak ini tidak lagi saling gontok-gontokan seperti itu. Walaupun saya berada di pihak akademisi, walaupun saya berada di pihak intelektual, tapi saya juga tahu bagaimana polemik yang ada di Polri dan TNI, karena kakek saya pun juga adalah seorang pensiunan perwira seperti itu. Jadi dan miskin. Jadi tidak semua Polri dan TNI ini kaya raya dan menindas satu sama lain, menindas orang lain seperti itu. Ada juga oknum-oknum yang memang jujur dan sederhana hidupnya seperti itu. Jadi mari kita tidak saling menggeneralisir, oke? So ya Amli, mari kita berdiskusi dan berdebat secara sehat di kolom komentar, dan silakan share video ini. So Amli, smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.